Ini kita masuk ke ruang mana nih, Prof? Oh, Ya, kayaknya ini sepeda. ruang untuk olahraga, untuk exercise dalam Exercise. rangka santai untuk menjaga stamina. Oke, Biasanya biasanya hari-hari ini saya lakukan. Kalau enggak, kita kerja keras tuh nggak akan kecapean juga. Oke. Tapi dengan olahraga kita bisa Oke, refreshing. betul betul butuh stamina yang Ya, bagus butuh gitu ya. stamina. Oke, untuk menjalani agenda sehari-hari sendiri. Iya. Oke, tapi bicara mengenai agenda, Prof Nasir. Oke, kalau agenda dari kementerian sendiri begitu ya terkait dengan pendidikan tadi sudah banyak kita kupas begitu ya. Tapi tantangan 4.0, Industrial 4.0 sendiri itu bagaimana menyiapkan lagi-lagi generasi muda yang tidak hanya knowledge-nya bagus, kemudian juga ilmu pengetahuannya bagus, tapi secara praktek mereka bisa langsung terjun. Oke, gimana, Prof? Itulah yang dulu sistem pendidikan tinggi kita adalah hanya mengejar ijazah. Itu banyak. Sekarang tidak cukup. Oke, ijazah palsu? Ya, itu palsu udah harus selesai. Oh, udah harus selesai ya, Sudah ijazah selesai. palsu ya. Sekarang masalah kualitas. Oke. Mendapatkan ijazah tidak cukup, tapi bagaimana dia di samping mendapatkan ijazah, mendapatkan kompetensi. Oke. Kompetensi pada bidangnya ilmu masing-masing. Kalau saya ada pendidikan dua, satu di bidang pendidikan vokasi, Oke. satu di akademik. Yang vokasi kami desain dengan pendidikan vokasi pasti bisa bekerja, bisa mencari pekerjaan dan bisa menjadi seorang entrepreneur. Ini yang saya lakukan dan itu banyak yang sukses sekarang. Oke. Yang kedua kalau akademik dia harus lulus dari bidang akademik ini, tidak cukup dia mendapatkan ijazah, tapi kompetensi pada bidangnya. Contoh, dia di komunikasi video visual, dia harus mampu mengoperasikan video visual yang sekarang ada. Oke. Kalau dulu hanya akademik gimana namanya kan gitu. Sekarang nggak Hafalan cukup, gitu ya? nggak cukup sekarang. Harus prakteknya sekarang. Oke, Ya, prakteknya. Prof, ini ngomongin praktek, oke saya pengen tahu nih, oke, biasanya ini beneran bisa dipraktekin sehari-hari, Prof? Ini untuk kalau olahraga pagi hari. Olahraga pagi hari. Sebelum berangkat kantor, biasanya saya 5:30 pagi. 5:30 pagi-pagi. Itu kalau ke kantor, kalau tidak luar kota, itu biasanya saya jam 8 ke kantor, tapi saya 5:30, Oke. biasanya saya 30 menit sampai 45 menit lah. Oke. Itu untuk menjaga kebugaran aja, biar badan tetap fresh. Oke, Ya, tidak. detoksifikasi ya keluar Ya, keringat gitu ya, Prof ya. betul. Oke, Prof. Lagi-lagi tadi saya tanyakan, oke, ini sudah disiapkan bahwa generasi muda mereka tidak hanya tadi secara akademis, biasanya kan ngejar tadi sertifikat atau misalnya kalau yang kuliah ngejar IPK sendiri Ya. begitu ya. Oke, tapi secara praktik di lapangan mereka belum siap begitu ya tentang Iya. dunia kerja sendiri. Oke, Maka- tantangan dunia kerja, Prof. Maka tantangan dunia kerja itu adalah pada industri semuanya, dia tidak menuntut pada IPK, Oke. tidak menuntut ijazah, tapi menuntut kompetensi. Oke. Kamu punya sertifikat kompetensi apa? Keahlianmu apa gitu. Oke. Sekarang industri hampir kayak gitu. Sekarang dengan model inilah lulusan bisa memasuki dunia kerja lebih cepat Oke. dan lebih baik. Oke. Ini yang kami target sekarang. Dulunya kuliah dosen itu kalau dosen itu syaratnya harus S2. Oke. Kalau S1 nggak boleh, terutama di pendidikan vokasi. Sekarang saya nggak lagi. Oke. Saya yang 50% dari akademik, 50% bisa dari industri. Mereka walaupun S1, D4, tapi dia ahli dalam bidangnya. Contoh kalau orang bekerja di dalam video visual, Iya. dia bisa ngoperasikan semua. Tidak semua orang, mahasiswa belum tentu bisa loh Oke, mengoperasikan. oke. Tapi ternyata dari para praktisi yang punya keahlian ini, bagaimana cara mengoperasikan video visual dengan baik. Nah ini dosen yang dari situ bisa kita angkat ke perguruan tinggi. Oke. Sehingga ini- mahasiswa mendapatkan pengalaman yang baik. Pengalaman yang baik. Oke, kita kan sudah mulai zaman masyarakat ekonomi ASEAN ya. Iya, Kayak betul. sendiri. Iya. Oke, semua tidak lagi terbatas-batasi begitu ya. Iya, betul. Dari negara mana bisa masuk sendiri. Oke, ini bagaimana tadi kesempatan yang disiapkan sendiri, mungkin koordinasi atau melalui forum yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga riset dan teknologi sendiri agar lulusan-lulusan Indonesia mereka siap masuk juga nggak cuma untuk di industri Indonesia, tapi Iya. juga di luar mancanegara. Itulah karena akibat adanya masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah dicanangkan tahun 2016. Betul. Dengan adanya pendeklarasian ekonomi ASEAN tahun 2016 terbuka, maka kita harus menyiapkan diri. Oke. Pertama pada pendidikan tingginya, lulusan pendidikan tinggi harus berkualitas. Oke. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Bagaimana melihat negara lain? Betul. Kita harus berkolaborasi sekarang. Bagaimana perguruan tinggi asing berkolaborasi dengan Indonesia? Ini mau tidak mau harus kita lakukan supaya perguruan tinggi Indonesia segera
bangkit di tingkat internasional. Kalau enggak, kita akan terkungkung di dalam negeri. Oke. Ini yang saya lakukan. Oke, ini tantangan. Oke, tantangan lagi, Prof. Banyak begitu ya, mereka yang baru lulus SMA atau SMU sendiri, mereka lebih memilih untuk studi di luar. Iya. Oke, studying abroad. Nah, Iya. ini bagaimana tadi agar tadi kolaborasi dengan pihak akademis dari luar negeri sendiri untuk masuk ke Indonesia sendiri. Untuk menjawab tantangan ini apa yang sudah disiapkan oleh Kementerian? Ya, ini contoh sederhana. Kalau kita akan kuliah ke luar negeri, itu yang kita akan hilang itu adalah satu, biaya hidup pasti. Oke. Tuition fee atau Tuition SPP. fee. Dua, ini kalau biaya hidup dan tuition fee dan nanti airfare atau transportasinya. Ini semua akan hilang. Oke. Bagaimana perguruan tinggi asing tadi kita masukkan di Indonesia? Mereka akan kehilangan hanya di tuition fee. Tuition fee. Airfare tidak ada. Living cost tidak bisa Ya, kita sudah lakukan. Stay di Maka sini ini ya. akan kami buka namanya kawasan ekonomi khusus untuk pendidikan. Wah, ini menarik. Ini yang baru. Percontohannya di mana, Prof? Nah, contohnya ini akan kami terapkan di Tangerang. Saya lagi ajukan ke Presiden Oke. untuk peraturan presidennya. Oke. Nanti kalau bisa masuk, saya akan mengundang perguruan tinggi terbaik di dunia itu bisa membuka di Indonesia supaya anak Indonesia bisa kuliah di sini. Tapi standarnya perguruan tinggi seperti yang ada di luar negeri. Oke. Nah, menarik. Bagaimana tadi begitu ya memberikan kesempatan bagi generasi muda sendiri untuk bisa mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Beasiswa. Ya. Oke. Ini mungkin banyak nih. Oke. Ya, Oke, kesempatan saya beasiswa sekarang tadi gimana? masalah yang terjadi beasiswa ini, Mas. Hmm. Ini contoh sekarang beasiswa yang kami berikan di tahun 2019 ini, Oke. tadinya hanya 60.000. Sekarang saya siapkan berapa? Ini adalah 130.000 tahun 2019. Oke. Oke. Anak miskin tapi punya potensi. Ini yang akan kami jaring. Jadi nanti dia adalah akan bebas SPP-nya. Saya berikan biaya hidup 1 bulan 650.000 selama 4 tahun. Ini luar biasa ini. Oke. Dan totalnya sekarang kita di angka 429.000 sekarang di Indonesia. Oke, artinya makin banyak kesempatan yang luas sendiri untuk generasi muda untuk mereka lebih meningkatkan tadi begitu ya. Secara ekonomi yang tidak beruntung tadi. Oke. Kalau orang kaya ya udahlah orang Iya. kaya mampu. Oke, gitu. jadi ini khusus mereka yang ekonominya kurang beruntung gitu Iya, ya, Prof ya. betul, ya. Oke. Prof, kalau misalnya tadi saya balik lagi ke inovasi teknologi. Oke, ini masyarakat masih menantikan ya kalau kita lihat publikasi di luar negeri begitu ya melalui YouTube misalnya. Iya. Oke, ini kan banyak banget ya generasi muda kita atau pengguna internet kita melihat bagaimana inovasi dan juga kreativitas yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh semua penduduk dunia sendiri. Oke. Nah, aksesibilitas begitu ya bagi generasi muda yang mereka kreatif sendiri, ada nggak sih misalnya website sendiri atau wadah tersendiri yang disiapkan tadi untuk menampung nih kreativitas mereka? Ya, ini kamu lakukan ada satu program namanya Startup bagi para pemula. Oke, menarik. Ini ada anak Indonesia yang dia secara ekonomi kurang beruntung, tapi dia punya usaha yang dengan pendekatan teknologi kami dorong, kami bantu. Oke. Ini contoh ya. Kita itu kan tidak pernah mendengar namanya Indonesia ekspor tempe, itu kan nggak pernah mendengar. Oke. Ini sudah ada. Sudah ada ya? Ada pendampingan dari dari kita, dari Ristek Dikti. Oke. Ini anak Indonesia. Sekarang ekspornya 1 minggu 2 kontainer. Wah, luar biasa. Tempe diekspor Oke. ke Korea Selatan, ini Oke. contoh. Ada lagi yang lain yang cukup menarik. Saya mendampingi anak ini ada dari pendidikan politeknik. Oke. Dia itu tadinya lulus dari pendidikan politeknik, dia cari pekerjaan. Oke. Rasanya cari pekerjaan kurang menguntungkan karena oke. dia coba usaha sendiri. Dia membuat namanya ayam gepuk Pak Gembus. Barangkali Mas Adam pernah makan itu. Oke. Ayam gepuk Pak Gembus ya Oke. di Jakarta. Dia punya outlet berapa? 460 outlet. Oke. Baik di Jakarta, di Singapura, di Hong Kong, di Malaysia, maupun yang ada di di Hong Kong, Malaysia, dan Thailand maupun Indonesia. Oke, wilayah ASEAN begitu ya? ASEAN. Oke. Ini cukup bagus sekali. Oke, ini Prof, ini sharingnya luar biasa, penting sekali. Ya. Tadi pendampingan, kemudian juga Ya, pengawasan dari Kementerian Riset dan juga Teknologi dan juga Pendidikan Tinggi begitu ya untuk menciptakan generasi-generasi muda yang kompetensi
Oke, secara kualitas juga berintegritas ini sudah mulai step Ya, ahead. ada tahapannya nih. Udah naik tingkat lah Ya, gitu betul. ya. Oke. Dan ya. ini contoh Mas, ini saya bandingkan negara Iran. Iran itu startup ya, Oke. startup untuk para perusahaan pemula berbasis teknologi. 2004 sampai 2014 itu hanya 1.000 startup. Oke. Saya sekarang lakukan ini, pada saat saya sebagai menteri, Indonesia itu belum punya startup, harus 16 lah. Oke. Tahun 2015 sudah meningkat 52, tapi sekarang sudah 956. Oke. Nanti tahun 2019 target minimal 1.000 akan tercapai. Artinya apa? 5 tahun di Indonesia startup company bisa dilakukan untuk 1.000 industri, di Iran hanya 10.000 hanya tetap dalam waktu 10 tahun ini. Oke, artinya peluang-peluang ini terus diciptakan Ya, oleh Kementerian Riset dan juga Teknologi dan juga Pendidikan Tinggi sendiri tadi untuk menaikkan level begitu ya, generasi muda. Meningkatkan pendapatan bagi generasi muda. Oke, menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi global. Prof, terima kasih Terima bergabung sama kasih, kami Mas di Toko Adam. Kita. Iya, pemirsa demikian sharing kita bersama dengan Menteri Riset dan juga Teknologi dan juga Pendidikan Tinggi Profesor Muhammad Nasir. Semoga itu bisa menjadi inspirasi Anda begitu ya untuk menjadi generasi muda yang kompetitif. Oke, siap menjadi pemenang di kompetisi global. Saya Adam Lubis pamit dari Toko Kita. Terima kasih Anda bersama kami. Sampai jumpa.